Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas atau kita akan isi dengan tutorial persiapan ujian sinyal dan sistem. Topik yang akan dibahas yakni tentang transformasi VOI untuk sistem LTE waktu kontinu. Kita nanti bagi menjadi beberapa bagian ya. Dan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ya, atau dengan memanfaatkan transformasi VOI, kalian harus sudah siapkan tabel transformasi VOI ya. Kita akan gunakan tabel untuk melakukan memecahkan ini ya. Nah, sebenarnya terkait dengan respon sistem LTI itu kan kita bisa selesaikan dengan menggunakan konvolusi atau juga dengan yang sudah adalah dengan menggunakan bantuan transformasi Laplace dan satu lagi dengan transformasi VOI ya. Oke, kita akan lihat sekarang soal yang pertama ya. Respon impuls sistem LTE adalah HT E pangkat min 2 TUT. Dengan memanfaatkan transformasi VOI, tentukan respon frekuensi sistem, respon step sistem, dan respon sistem jika inputnya E pangkat min TUT. Baik, untuk yang A, ya, respon frekuensi itu kan tidak lain fungsi sistem, yakni hasil transformasi VOI dari respon impuls. Ya, jadi H omega. Ya. Yang pertama adalah H omega, ya. Fungsi sistem atau respon frekuensi tidak lain adalah transformasi VOI dari HT, gitu kan ya. Nah, artinya kita tinggal lihat di tabel nih, karena HT-nya adalah E pangkat min 2 TUT, maka kalau kita perhatikan di tabel, itu adalah dengan mengambil A-nya sama dengan 2, ya, berarti 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Ya, mudah saja kita tinggal lihat langsung ke tabel. Ya. Kemudian yang kedua, bagian B, respon step. Respon step itu adalah respon sistem untuk input sama dengan fungsi step ya. Jadi kalau xt-nya sama dengan ut gitu ya, maka yt kita sebut sebagai respon step ya, st gitu. Dan kita akan memanfaatkan transformasi VOI, artinya kita dapatkan dulu x omega ya, x omega atau transform VOI dari ut. Ya, kita tinggal lihat di tabel ya. Di tabel transformasi VOI dari ut adalah pi kali delta omega ditambah dengan 1 per J omega. Kemudian transform VOI dari YT, ya kita dapatkan Y omega itu kan tidak lain adalah H omega dikalikan dengan X omega. Jadi kita dapatkan ini sama saja dengan H omega-nya ini kan ya, 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan J omega dikalikan X omega-nya ini. Ya. Dikalikan dengan pi delta omega plus 1 per J omega. Kita kalikan saja. Nah, 1 per 2 J omega kali V delta omega, dengan mengingat sifat begini ya, jadi bahwa kalau kita punya suatu fungsi, nah sifat ini apa namanya, delta Dirac ya, bahwa kalau kita punya fungsi V T dikalikan dengan delta T, itu kan sama-sama dengan V0 dikalikan dengan delta T. Gitu. Demikian pula kalau kita ganti dengan T-nya dengan omega sama saja ya. Berarti artinya apa? Artinya bahwa kalau seandainya ini saya ganti pakai omega sekarang ya, sama saja ya. Omega berarti omega ini omega.
Jadi kita ganti fungsi ini kan fungsinya tidak lain nih. Ini V0 ya. V0 artinya omeganya 0. Ketika omeganya 0 berarti ini nilainya setengah ya. Jadi berarti ini sama dengan setengah dikali dengan pi delta omega. Sementara kalau ini tetap kalikan jadi berapa ini? 1 dibagi dengan J omega dikali 2 plus J omega. Oke. Nah, ini kita dapatkan I omega menjadi 2 bagian. Nah, kalau kita perhatikan di tabel, tentu saja tidak ada yang bentuknya seperti ini. Kita bisa ubah bentuk ini dengan salah satu tekniknya adalah dengan menggunakan metode ekspansi pecahan parsial. Ini kan merupakan apa namanya? Ini bisa difaktorkan ini, ya. Ini sudah difaktorkan. Ya. Jadi yang kita khusus untuk bagian yang ini kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial, ya. Ekspansi pecahan parsial. Oke, kita coba lakukan dulu ekspansi untuk yang ini. Satu dibagi dengan J omega dikali dengan 2 plus J omega, ini kan bisa dipecah dengan, katakan suatu konstanta dibagi dengan J omega ditambah dengan konstanta B dibagi dengan 2 plus J omega. Nah, untuk mendapatkan A, oke, kita tinggal tutup bagian B dengan ini, kita bayangkan tidak ada, hilangkan J omega, kita hilangkan, di sini juga J omega kita hilangkan. Kita akan dapatkan jadi 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Nah, kita ganti J omeganya untuk kalau ini sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan 0. Sehingga nilainya adalah setengah ya. Kemudian untuk yang B dengan cara yang sama ini kita hilangkan. Kemudian 2 plus J omega kita hilangkan, ini juga hilang nih. Maka yang ini tinggal 1 per J omega ya, 1 per J omega untuk J omega pembuat 0 dari ini. Pembuat 0 dari ini adalah minus 2 ya. Minus 2. Sehingga kita masukkan berarti 1 dibagi minus 2 berarti minus setengah. Dengan demikian kita dapatkan, maka kita dapatkan 1 dibagi dengan J omega dikali 2 plus J omega sama saja dengan A-nya adalah setengah ya. A-nya setengah, B-nya setengah. Oke, jadi statusnya setengahnya di depan saja, setengah dikali 1 per J omega ditambah dengan dikurang karena B-nya minus setengah ya. Jadi minus setengah 1 per 2 plus J omega. Sehingga kita dapatkan Y omega ya sama dengan tadi adalah apa itu? Nah ini ya, setengah pi d omega ya. Setengah pi d omega tambahkan ini berarti plus setengah kali 1 per J omega min setengah, ini berarti 1 dibagi dengan 2 plus J omega ya. Nah, ini setengahnya boleh kita pindahkan ke depan saja ya, setengah dalam kurung pi d omega plus seper J omega dikurang 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Dengan demikian kita dapatkan yang kita carikan respon stepnya ya. Dengan demikian ST-nya atau YT-nya adalah kebalikan, inverse dari Y
omega. Yang ini ya. Sama saja dengan ya kita lihat di tabel bahwa V d omega plus J omega tidak ada UT gitu kan ya. Ini berarti UT ya, coba cek di tabel, dan yang ini adalah E pangkat min 2T UT. Sehingga kita boleh keluarkan UT-nya nih. Berarti setengah dalam kurung 1 min E pangkat min 2T UT. Oke ya, itu jawaban bagian B ya. Kemudian yang ketiga yang C. Yang C tadi kalau tidak salah XT-nya adalah XT-nya E pangkat min T UT. Nah, kita ingin dapatkan bagaimana YT-nya ya. Kita kembali gunakan bantuan transformasi Fourier. Kita dapatkan dulu bahwa X omeganya itu adalah transform Fourier dari ini kan ya. Dari ini ya. E pangkat min T UT. Kita lihat di tabel, ini kan sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus J omega. Kemudian Y untuk yang pangkat T, kita dapatkan Y omega kembali gunakan perkalian dari X omega dengan H omega. X omega berarti 1 dibagi dengan 1 plus J omega dikalikan dengan H omega tadi apa? 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Nah, ini berarti kan sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus J omega 2 plus J omega. Ini juga kita coba ekspansikan ya, karena kan tidak ada ini ya. Jadi kita lakukan ekspansi pecahan parsial. Lakukan ekspansi 1 dibagi dengan 1 plus J omega 2 plus J omega itu sama dengan katakan A dibagi 1 plus J omega ditambah dengan B bagi 2 plus J omega. A-nya kembali ini hilangkan, 1 plus J omega juga hilangkan, berarti tinggal 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Untuk J omega pembuat 0 dari ini adalah minus 1. Berarti kalau J omega minus 1 berarti 1 ya. Kemudian yang B itu adalah 1. Nah ini kita hilangkan. 2 plus J omega hilangkan. Yang ini hilangkan. Ini hilang. Maka ini tinggal 1 dibagi dengan 1 plus J omega. Untuk J omega pembuat 0 dari ini adalah minus 2 ya. Berarti 1 dibagi dengan 1 min 2, min 1 berarti min 1. Oke, dengan demikian kita dapatkan, maka kita peroleh bahwa Y omega itu sama dengan A-nya dari 1 ya. 1 dibagi dengan 1 plus J omega, dan yang B-nya adalah min 1 tadi. Berarti 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Dengan demikian, kita peroleh bahwa respon sistem untuk input E pangkat min T UT ya, itu adalah inverskan kembali ini dari Y omega ini ya. Nah, kita tinggal cek di tabel untuk yang ini, itu kan sama dengan E pangkat min T UT. Sementara untuk yang ini adalah E pangkat min 2T UT. Boleh kita tulis menjadi E pangkat min T dikurangi E pangkat min 2T dalam kurung
UT. Oke, ini jawaban untuk yang C, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua, ya. Tinjau sistem LTI yang memiliki respons frekuensi H omega 2 plus 2 min J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Pertama, tentukan magnitudo dari respon frekuensi. Yang kedua, tentukan respon fasenya. Dan yang ketiga atau bagian C, respon sistem kalau inputnya adalah E pangkat min 2T UT. Baik, kita lihat itu yang pertama. Yang disebut dengan magnitudo itu adalah besar dari ini, ya, besar dari H omega. Nah, kita bisa dapatkan besar ini dengan menganggap ini sebagai pembagian dari dua bilangan kompleks, ya. Jadi yang pertama 2 dikurangi dengan J omega itu kan besarnya, kalau kita ambil besarnya itu kan tinggal sama saja dengan akar dari ini 2 kuadrat, ya, ditambah dengan minus omega kuadrat. Ya, berarti akar dari 2 kuadrat plus omega kuadrat. Atau 4 plus omega kuadrat lah, ya. Kemudian besar dari 2 plus J omega itu ya sama saja dengan atas, ya, karena cuman saja omega-nya positif, ya. Gitu, ya. Oke. Dengan demikian, nah, ini yang disebut dengan magnitudo, ya, dari respon frekuensi. Berarti sama saja dengan, ya, 2 min J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Berarti ini dengan ini kan sama, ya. Berarti ini sama dengan 1, ya. Jadi magnitudonya adalah 1 dari ini, ya. Kemudian tentukan respon fase. Nah, fase kita bisa lihat sebenarnya dari sini, ya, atau dari yang 2 min J omega dan 2 plus J omega fasenya, ya. Jadi fase untuk 2 min J omega kita bisa dapatkan fasenya, kita sebut misalkan 1, tinggal Archeless tangen dari, nah ini bagian koefisien dari J-nya adalah minus omega, ya. Jadi minus omega dibagi dengan 2. Jadi min omega per 2. Sementara kalau yang 2 plus J omega, apa itu jawaban B, ya. Maka kita akan dapatkan fasenya adalah tan inverse dari omega dibagi 2, ya. Nah, karena ini merupakan pembagian, jadi kalau 2 min J omega dibagi dengan 2 plus J omega, maka kita akan dapatkan bahwa respon fasenya, ya, kita sebut dengan ini, itu lain adalah tinggal sudut yang sebelah atas, fase yang sebelah atas dikurangi dengan fase sebelah bawah, karena ini pembagian, ya. Berarti θ 1 dikurangi dengan θ 2. Berarti tan inverse dari, saya pindahkan sebelah sini aja, ya. Jadi sama saja dengan tan inverse atau Archeless tangen dari minus omega per 2 dikurangi dengan Archeless tangen dari omega per 2. Oke. Itu untuk jawaban yang B. Kemudian yang terakhir, yang C, kalau XT-nya sama dengan E pangkat min 2T UT, pertanyaannya bagaimana YT-nya? Ya, respon sistemnya. Kembali kita bisa manfaatkan transformasi Fourier bahwa kita lihat dulu bahwa X omeganya, hasil transform Fourier dari ini, itu adalah, kita lihat di tabel, 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Ya. Kemudian Y omega,
Itu kan tidak lain X omega dikalikan dengan H omega. Ya, berarti 1 dibagi dengan 2 plus J omega dikali dengan tadi kan 2 min J omega dibagi dengan 2 plus J omega. Sehingga kita akan dapatkan ini sama saja dengan 2 min J omega dibagi dengan 2 plus J omega dikuadratkan. Nah, kembali kalau kita perhatikan di tabel, ini tidak ada bentuk seperti ini. Dan ini ada juga yang bentuk kuadrat ini. Ya. Oke, bentuk kuadrat. Nah, untuk itu, agar serupa dengan yang di tabel, kita bisa lakukan ekspansi pecahan parsial. Ya. Kita coba lakukan ekspansi lagi. Nah, jadi 2 dikurangi dengan J omega dibagi dengan 2 plus J omega dikuadratkan. Nah, untuk yang faktor seperti ini ya, faktor sama, ya, maka kita akan cara mengekspansikan seperti ini. Jadi A dibagi dengan pertama 2 plus J omega. Nah, ini B dibagi dengan 2 plus J omega dikuadratkan. Ya, ingat cara mengekspansikan bentuk seperti ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan A dan B-nya, kita boleh samakan dulu saja begini. Ini jadi 2 plus J omega dikuadratkan. Kemudian ini berarti yang A dikalikan dengan 2 plus J omega. Ya. Kemudian yang B, nah kalau sudah sama berarti kita dapatkan 2 min J omega sama dengan A dikali 2 plus J omega ditambah dengan B. Nah, untuk mendapatkan B, kita boleh pilih J omega sama dengan negatif 2. Jadi kita nolkan. Ya. Jadi kita pilih bilangan dengan kita pilih J omega sama dengan minus 2. Ya. Jadi kalau bayangkan kalau ini minus 2, maka ini berarti kan 0 kan ya. Maka kita dapatkan B. Masukkan ke sini. 2 dikurangi dengan J omega minus 2 ya. Sama dengan B. Itu kan ya? Jadi dapatlah B sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4. Ya. Kemudian untuk dapatkan A, ya kita pilih J omega sebarang aja ya. Dipilih misalkan J omeganya sama dengan 0. Ya. Boleh. Maka berarti kalau kita 0, kalau 0 masuk ke sini. 2 ditambah 0 kan berarti 2 ya. Sama dengan A dikali ini, J omeganya 0. A dikali 2 tambah 0, berarti A dikali 2 ditambah B. B-nya sudah dapat 4. Gitu. Ya. Dengan demikian kita dapatkan dari sini A sama dengan berapa? 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Dibagi 2, berarti minus 1. Jadi kita dapatkan Y omega berarti sama dengan, masukkan ya, kita ganti A-nya dengan minus 1. Berarti minus 1 dibagi dengan 2 plus J omega ditambah B-nya adalah 4 plus 4 kali 1 dibagi dengan, B-nya kita pindahkan ke depan saja, ini jadi 1 ya. 2 plus J omega kuadrat. Nah, kalau yang seperti ini sudah ada pasangannya ditabelkan ya. Dengan demikian mengacu pada tabel kita akan dapatkan bahwa YT berarti sama dengan yang ini kan berarti minus E pangkat min 2 T UT. Yang ini adalah yang bentuknya dikalikan dengan T ya. E pangkat min ininya 2 ya. 2T UT. Kalau mau dipisah UT-nya boleh, tidak juga nggak masalah ya begini ya. Kalau mau dipisah saja misalkan, jadi gimana kalau dipisah berarti sama
dengan E pangkat min 2T ya. Min 2T dalam kurung, yang ini berarti kan 4T ya. 4T, ini minus 1 ya. Minus 1 UT ya. Oke, kalau mau dibuatkan begini boleh sama saja. Oke. Ya, jadi di bagian pertama sementara 2 contoh soal saja dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya. Oke, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.